Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini adalah pertemuan ketiga, ya, di bab 1, masih di bab 1 Ananda. Pada tema membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Adapun pada kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang etos kerja unggul atau beretos kerja unggul, di mana kita akan mengulas, ya, Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 dan hadis yang terkait dengan tema ini. Oke Ananda, silakan ikuti materi ini dari awal sampai akhir supaya ada manfaatnya nak ya. Dan selamat ikuti. Baik, inilah tema utama kita, ya. Sebelum kita ulas, Bapak akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi Ananda bacaan Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Silakan Ananda juga baca nanti. Mudah-mudahan Ananda bisa membaca dengan lagu dan tajwid yang lebih baik lagi. Baik, kita mulai dari terjemahan ayat atau artinya. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman atau orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ananda sekalian, Bapak ulas sedikit ayat ini. Di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hambanya, manusia dalam hal ini umat Islam khususnya, untuk bekerja. Nah, dengan pekerjaan itu Allah, Rasul-Nya dan orang-orang, ya, yang beriman akan melihat pekerjaan kita. Nah, kualitas pekerjaan itulah nanti yang akan menyebabkan kita, ya, mendapatkan nilai yang tinggi atau justru nilai yang rendah, ya, atau mendapatkan hasil yang maksimal atau justru, ya, hasil yang tidak
tidak maksimal maksudnya Ananda sekalian. Maka pekerjaan kita itu ingin Bapak katakan berdasarkan ayat ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Atau orang-orang, terutama orang-orang tempat di mana kita bekerja Ananda sekalian. Ya. Nah, jadi kesimpulannya di dalam Islam itu tidak boleh kita menganggur. Ya. Atau bermalas-malasan. Siapa yang menganggur, bermalas-malasan, ya, berarti dia telah kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan, nikmat kesempurnaan anggota tubuh, ya, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Enak ya? Nah, Anda sekalian, di dalam Islam bekerja itu kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Jadi bukan semata-mata bekerja untuk mencari nafkah ya, tetapi lebih daripada itu, mencari nafkah, bekerja mencari nafkah dalam Islam itu yang dilakukan karena Allah, itu justru bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi nanti itu akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah, dan kelak akan diperlihatkan catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda sekalian, marilah kita bekerja dengan ikhlas karena Allah. Di ketika kita bekerja, niatkanlah itu untuk menjalankan perintah Allah sebagaimana yang ada di dalam ayat ini. Nah, itu nak ya, itu yang bisa Bapak jelaskan. Kemudian mari kita lihat kosakata yang ada di dalam ayat tadi. Di antaranya adalah fasayarallah. Itu artinya Allah akan melihat. Ila alimil ghaib. Artinya kepada yang maha mengetahui yang ghaib. Ini Allah maksudnya. Kemudian ada kata saturadduna, kalian akan dikembalikan, bima kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Nah, ini sedikit kosakata nah ya, yang ada di dalam ayat yang barusan kita bacakan tadi. Kemudian mari kita identifikasi hukum tajwid yang ada di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Di antaranya adalah satu, ada kalimat fasayarallah. Nah, di sini ada hukum bacaan lam tafkhim ya. Jadi lam pada lafaz Allah itu dibaca tebal Ananda. Tidak boleh kita baca fasayarallah, tidak boleh. Jadi Ananda dimanapun dalam Al-Quran bertemu ya nama Allah, di mana sebelum Allah itu berbaris atas, lihat rohnya itu, maka Allahnya wajib tebal. Sebaliknya kalau dia berbaris bawah, wajib tipis. Contoh, Bismillah, nah, mimnya baris bawah, maka Allahnya tipis. Bismillah, tidak boleh Bismillah. Nah, paham nak ya? Kemudian ada kalimat wa rasuluhu. Nah, ini ada namanya mad silah qasirah ya. Di mana ha dhamir didahului dhammah ya, dan diikuti waw berfathah. Kemudian ada kata atau kalimat wasaturaddun. Huruf ra ya, wasatura itu dibaca tebal, tidak boleh wasatura. Nah ya, ra apabila dia berbaris atas dibaca tebal, wasaturadduna. Kemudian ada kalimat fayunabbiukum bima, mimati bertemu ba, ini hukumnya ikhfa syafawi, jadi dia berdengung Ananda.
2 harakat panjangnya. Fayunabbi'ukum bima. Ya. Kemudian ada kalimat atau kata ta'malun. Nah, ini mad arid lis sukun. Ya, yang dimaksud adalah bagian akhir dari kata ta'malun itu. Jadi ada waw mati, kemudian ada nun. Karena kita wakaf di situ atau berhenti, maka nunnya juga dimatikan. Panjangnya boleh sampai 6 harakat, ya. Ta'malun. Nah, misalnya ya, kalau Ananda yang menguasai seni baca Quran, silakan berlagu di kata-kata itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini asbabun nuzul Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Bapak bacakan Ananda. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Meskipun surah At-Taubah secara keseluruhan berjumlah 129 ayat, terdapat asbabun nuzulnya. Hanya yang perlu menjadi kesadaran bersama sebagai muslim agar tumbuh semangat juang yang kuat dalam bekerja dan beramal. Nah, itu yang penting ya. Etos kerja dan kerja keras inilah yang menjadi titik lemah umat Islam di hadapan umat lain. Akibatnya umat Islam seakan-akan menjadi mainan pihak lain dan tidak diperhitungkan dalam banyak percaturan dunia. Tentu tidak semuanya, namun mayoritas umat Islam masih harus bekerja keras mengobati penyakit-penyakitnya. Penyakit malas maksudnya itu. Nah. Sebab kemajuan umat atau peradaban berkorelasi positif ya dengan kerja keras dan kerja cerdas. Saat ini dunia dihadapkan pada persaingan yang begitu tajam. Hasilnya tentu pihak yang menang adalah mereka yang memiliki semangat kerja atau etos kerja yang tinggi, sehingga produktivitasnya pun semakin unggul. Jadi Ananda sekalian, kita semua tentu mengharapkan hasil ya dari pekerjaan-pekerjaan kita. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Nah, ini firman Allah ini nak. Tolong dicamkan baik-baik. Dan manusia itu tidak mendapatkan sesuatu melainkan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Nah, itu ingat itu Ananda sekalian. Kalau Ananda rajin, maka ujungnya pandai. Kalau Ananda bekerja keras, ya, hemat pula, insya Allah kayo itu. Tapi kalau sebaliknya Ananda, ya, pemalas, ya, wah, suka ongkang-ongkang, suka buang-buang waktu. Wah, itu calon orang melarat. Itu pasti itu Ananda sekalian. Tidak bisa ditawar. Kalau nak banyak hasil, banyak kerja. Ya, sedikit kerja, sedikit pula hasil. Nah, itu rumus. Ya, kalau kita ingin mendapatkan hasil, ya, terserah kita. Jadi terserah kita Ananda sekalian. Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Ini ada tafsir Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Bapak bacakan saja nak. Ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin agar melakukan amal salih, perbuatan baik nak ya. Jadi perbuatan yang tidak baik, yang tidak diridhoi Allah jangan. Sebanyak mungkin hanya karena Allah. Jadi bukan karena yang lain, baik amal yang nampak maupun yang tersembunyi. B. Meskipun taubat sudah diterima, tetapi kita diingatkan bahwa waktu yang berlalu yang diisi ya dengan aneka kedurhakaan dan kemaksiatan jangan sampai terjadi di masa kini dan masa depan. Artinya perbuatan kita yang jelek di masa lalu itu tidak perlu lagi kita ulangi di masa yang akan datang. Sebagai tanda taubat kita adalah taubat nasuha. Kemudian hindari sikap merasa amalnya sudah banyak. Merasa puas, banyak amal. Sehingga memperlambat langkahnya beramal salih lagi. Kemudian D, mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala karena setiap amal akan diperlihatkan
kepada Rasul dan kaum muslim di hari kiamat kelak. Kemudian setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat, pasti itu, dan akan menerima balasan amalnya baik dan buruk. Kemudian harus melakukan semua hal secara maksimal dan unggul. Jadi ananda sekalian, jangan pernah setengah-setengah ya dalam melakukan sesuatu yang ananda yakini kebenarannya. Ya. Terutama ananda yang saat ini sedang menuntut ilmu sekolah. Sekolah nian, ya. Jangan asal-asalan. Kalau sekolahnya tanggung, nanti jadinya tanggung pula. Nah, ya. Jadi berbuatlah semaksimal mungkin sehingga kelak ananda juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, mudah-mudahan, amin. Nah, ini ada hadis ya, perkataan Nabi Muhammad SAW terkait etos kerja. Bapak bacakan. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyahtathiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Rawahul Bukhari. Artinya, dan dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang. Ini mengemis maksudnya nak ya. Baik orang itu memberinya atau menolaknya. Jadi hadis ini kembali menegaskan bahwa di dalam Islam itu kita dilarang menjadi pengemis itu ananda sekalian. Ya. Sekalipun pekerjaan kita itu terlihat ya rendah, tapi halal itu lebih baik daripada kita mengemis ya atau meminta-minta. Nauzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan, ada hadis ya kalau tidak salah, iyadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu ananda lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya ananda, kesempatan hidup ini kan cuma sekali di dunia ini ya, ananda. Mau kaya mau miskin ya, mau senang mau susah, sebetulnya itu tergantung usaha kita. Nah, pilihan ada di tangan kita. Kalau bisa pilihlah jadi orang yang senang, orang yang mapan ekonominya, orang berilmu. Loh, siapa yang tidak kepengen Pak? Iya, kalau ngomongnya enak. Ananda sekalian, sebetulnya bukan omonganmu yang menentukan kamu sukses atau tidak, tapi usahamu. Ya. Nah, bagi ananda yang sekolahnya malas-malasan, ogah-ogahan, dia sebenarnya sedang merintis jalan menuju kesusahan itu, walaupun mulutnya berkata dia ingin senang. Jadi bukan mulut kita yang jadi ukuran, ya, tapi usaha kita. Tidak usah berbicara ingin senang, tetapi bekerja keras saja ananda. Maka kerja keras ananda itu sebetulnya itulah yang paling inti ya untuk mengantarkan ananda menuju kesuksesan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya nak ya. Nah, ini prinsip etos kerja muslim. Ya, ini prinsip-prinsip etos kerja. Pertama, bekerja, beraktivitas dan beramal hendaklah ya diniatkan karena Allah. Kenapa mesti niatnya karena Allah? Supaya ada nilai pahalanya. Karena bekerja itu adalah perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah berarti kita takwa. Nah, bertakwa Anda sekalian itu balasannya surga. Ya. Kemudian yang kedua, berorientasi akhirat. Jadi kita kerja ini Ananda jangan semata berorientasi hari tua, ya. Bukan itu yang paling penting ya. Nah, yang paling penting itu orientasi kita adalah senang di hari tua
dan bahagia juga di akhirat setelah kematian. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Ya. Kemudian berkarakter kuat. Jadi tidak tanggung-tanggung. Kemudian berkarakter amanah. Jadi kerjanya jujur ananda sekalian, tidak suka menipu ya, tidak suka mengurangi timbangan misalnya kalau dia pedagang ya dan sebagainya. Pokoknya apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dihindari. Jadi kita hendaklah amanah dalam bekerja. Kemudian bekerja keras. Jadi sepenuh hati kita bekerja ananda sekalian. Kemudian bukan sekedar bekerja secara fisik tapi juga cerdas dalam bekerja. Nah, ya nak ya. Jadi pikiran kita juga harus maju gitu. Jangan sampai tenaga habis, hasil ya tidak sesuai. Maka kita juga harus cerdas. Nah, inilah ananda sekalian prinsip etos kerja di dalam Islam ya. Baik, ini bagian akhir dari pelajaran kita. Kembali Bapak ingin memberikan tugas, nak. Nah, ini tugasnya. Buat video kalian sedang membacakan Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 105 beserta terjemahannya. Lalu kirimkan hasilnya ke classroom kita tepat waktu. Oke? Ini untuk bukti bahwa ananda sudah mengikuti materi ini. Baik, mohon maaf ananda jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga ada manfaatnya ya nak ya. Dan semoga juga menjadi amal soleh untuk Bapak. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.